Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mereview poster dan menjelaskan apa keterkaitannya antara dengan manajemen industri. Oke, yang pertama itu poster tentang PKM Maggot Cultivation dan Pricing as a Green Economy Solution for the Revitalization of Safe Meninjau. Oke, poster ini dengan judul Rancangan Budidaya dan Pengolahan Maggot sebagai Solusi Ekonomi Hijau untuk Revitalisasi Safe Meninjau. Jadi apa keterkaitannya itu, usaha budidaya dan pengolahan maggot dapat dikategorikan sebagai bagian dari manajemen industri agribisnis, terutama dalam konteks peternakan dan produksi protein hewan. Penerapan manajemen industri pengelolaan bisnis budidaya maggot di meninjau terdiri dari perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang dilakukan sudah berjalan sesuai tuntutan bisnis dalam manajemen industri. Selanjutnya itu poster dengan judul Pengembangan Organik Tiram Jamurnya. Di dalam poster tersebut bisa kita lihat sangat bagus posternya ya. Poster ini pembuatan organik tiram jamurnya ini berkaitan dengan manajemen industri pangan atau manajemen agribisnis. Pada konteks ini fokusnya mungkin melibatkan aspek produksi, distribusi, dan pemanasan produk organik jamur tiram. Manajemen industri manajemen industri pangan akan mencakup standar keamanan pangan, sertifikasi organik, dan strategi produk yang berkelanjutan. Di sisi lain, manajemen agribisnis akan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam rantai pasok produk pertanian. Kegiatan KPKM pengembangan jamur tiram organik crispy dengan rasa yang beragam dalam rangka membangun jiwa wirausaha di Desa Kondongan Porik, Rentang, Kecamatan Kambang Buru, Kabupaten Sijunjung. Nah, ini adalah posternya ya. Oke, lanjut yaitu poster tentang strategi PKM untuk meningkatkan omset usaha mikro jagung rebus di Kabupaten Lubuk Aldung pasca pandemi Covid-19. Bisa kita lihat posternya, terdapat gambar-gambarnya juga. Dan metodenya dan backgroundnya. Poster ini lebih terkait dengan jenis manajemen bisnis atau manajemen pemasaran. Fokusnya mungkin mencakup strategi pemasaran, operasional, atau manajemen keuangan yang meningkatkan omset usaha mikro jagung rebus setelah pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan omset usaha lalu recovery pasca pandemi dan pemberdayaan ekonomi lokal, penyediaan solusi strategis, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Oke, selanjutnya yaitu poster dengan judul Strategi Pemasaran Susu Sapi Secara Online dalam Rangka Meningkatkan Omset Pasca Covid-19 di Padang Panjang. Dalam poster di sini juga lihat posternya, ada biodata juga, ada backgroundnya juga, terus susu sapinya juga ada gambarnya, untuk metodenya pun ada. Bagus untuk posternya. Omset strategi pemasaran susu sapi secara online dalam rangka meningkatkan omset pasca Covid-19 di Padang Panjang berkaitan dengan manajemen industri pertanian dan pemasaran. Hal ini melibatkan aspek-aspek seperti manajemen rantai pasok, pemasaran digital, dan strategi penjualan untuk mendukung pertumbuhan bisnis susu sapi secara online di tengah perubahan ekonomi pasca pandemi. Oke, bagus ya. Pemasaran susu sapi secara online di Padang Panjang bertujuan untuk meningkatkan omset pasca Covid-19 dengan memanfaatkan platform digital untuk mencapai Oke, kita lanjutkan. Pemasaran susu sapi secara online di Padang Panjang bertujuan untuk meningkatkan omset pasca Covid-19 dengan memanfaatkan platform digital untuk mencapai lebih banyak konsumen dan meningkatkan visibilitas produk dan memberikan kemudahan pembelian kepada pelanggan. Oke, selanjutnya yaitu poster dengan judul Pemanfaatan Limbah Tongkol Jagung menjadi briket sebagai bahan bakar terbarukan di Nagari Lingkuang Awa Bandarajo. Di sini juga pengambilan gambarnya bagus. Bagus lah untuk posternya ya. Jadi pemanfaatan limbah tongkol jagung menjadi briket sebagai bahan bakar terbarukan di negeri Lingkuang
Bandar Raja berkaitan dengan konsep manajemen industri berkelanjutan dan pengolahan sumber daya alam secara efisien. Ini mencerminkan praktik pengolahan limbah pertanian untuk meminimalkan dampak lingkungan dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Dapat disimpulkan bahwa langkah ini mendukung upaya pengelolaan limbah secara berkelanjutan dan menyediakan sumber energi terbarukan. Kesimpulan lainnya mungkin melibatkan dampak positif terhadap lingkungan ekonomi lokal dan potensi pengurangan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya itu poster ini dengan judul penerapan teknologi tepat pada mesin penggiling kotoran kambing untuk pupuk tanaman. Ya, masih sama poster dengan poster-poster sebelumnya, posternya tertata dengan rapi. Baguslah posternya ya. Penerapan teknologi tepat pada mesin penggilingan kotoran kambing untuk pupuk tanaman berkaitan dengan manajemen industri dalam bidang jasa pertanian dan pengolahan limbah. Ini melibatkan pengolahan sumber daya, efisiensi produksi, dan pengolahan limbah secara berkelanjutan untuk mendukung pertanian yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Kesimpulan dari penerapan teknologi tepat pada mesin penggiling kotoran kambing untuk pupuk tanaman adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam mengelola limbah kotoran kambing menjadi pupuk organik yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Ini untuk posternya ya, judulnya itu Restoration of Berkah Galo-Galo Format with Nestar Rich Plant Kaliandri Kalotrus in Lubuk Alung Padang Pariaman. Untuk posternya mungkin kata-katanya ini susah untuk dibaca ya, karena menyatu dengan background. Untuk backgroundnya ya. Oke. Untuk poster ini berkaitan dengan manajemen industri pertanian atau pertanaman berkelanjutan. Implementasi tanaman kaliandra Galotrus bertujuan untuk memulihkan lahan pertanian galo-galo dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung praktik pertanian yang ramah lingkungan. Hal ini mencerminkan aspek manajemen industri pertanian yang berfokus pada keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Oke, lanjut. Poster dengan judul produksi batubara hibrida dari biomasa dan batubara peringkat rendah dalam skala laboratorium. Poster ini berkaitan dengan manajemen industri dalam bidang penelitian pengembangan energi terbarukan. Proses ini melibatkan koordinasi antara berbagai disiplin ilmu, termasuk teknologi pengolahan biomasa, rekayasa kimia, dan manajemen risiko, yang semuanya merupakan aspek kunci dalam industri energi dan lingkungan. Ini bertujuan untuk menggabungkan keuntungan kedua bahan tersebut. Tujuannya mungkin mencakup pengembangan sumber energi yang lebih berkelanjutan, peningkatan efisiensi pembakaran, dan pengurangan dampak lingkungan. Untuk posternya sendiri, dia ada resolnya juga dan tertata ya. Oke, selanjutnya itu poster dengan judul produk kemasan makanan dan kemasan produk bagi UMKM di Kabupaten Agam, umumnya terkait dengan regulasi pangan dan industri. Bagus warnanya, sangat cocok, tertata dengan rapi. Poster ini berkaitan dengan manajemen industri pangan, di mana UMKM perlu mematuhi standar keamanan pangan, lalu proses produksi yang baik, serta persyaratan kemasan dan labeling. Adanya legalitas yang memadai dapat membantu UMKM memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan, menciptakan kepercayaan pelanggan, dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Oke, yang terakhir yaitu adalah poster dengan judul optimasi didisverifikasikan dengan kualitas olahan ikan sebagai produk unggulan di Nagari Meninjau. Warnanya terang ya posternya. Oke, lanjut. Poster ini berkaitan dengan manajemen industri, yaitu di bagian perikanan dan agroindustri. Ini mencakup perencanaan dan pengembangan dan pengelolaan proses produksi serta pemasaran produk olahan ikan. Manajemen industri perikanan mencakup aspek seperti penanganan ikan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. Selain itu, dengan mengintegrasikan bidang manajemen ini, Nagari Meninjau dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing olahan ikan mereka. Oke, mungkin cukup sekian
Oke, cukup sekian penjelasan review poster Expo. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.